Jika kita melihat dinamika penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia sekarang ini, kita memang pesimis terkait apakah pada akhirnya Indonesia dapat memberikan kepastian hukum terkait pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, dan apakah korban ataupun keluarga korban dapat memperoleh kepastian hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarik Minardi dengan NIM 25106111146. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, bagaimana dinamikanya dan lain sebagainya. Jika kita melihat perkembangan HAM ataupun perkembangan terhadap penindakan terhadap pelanggaran HAM yang Indonesia saat ini, kita pun perlu mempertanyakan apakah di masa depan terdapat kepastian bagi pelanggaran-pelanggaran HAM berat untuk segera ditangani, apakah di masa depan terdapat kepastian tokoh-tokoh ataupun dalang di balik pelanggaran HAM berat yang terjadi mulai dari Indonesia Merdeka hingga sekarang, apakah dapat ditangani ataupun dapat diberikan suatu kepastian hukum. Kita perlu melihat satu hal yang sangat penting. Mengapa kalau misalkan kita lihat Indonesia sudah memiliki peradilan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tapi kenapa sampai sekarang nampaknya tidak ada pelaku ataupun tokoh-tokoh yang ditangkap gitu ataupun yang diadili dengan pengadilan HAM tersebut. Kejahatan-kejahatan besar sebutlah seperti kasus pembantaian tahun 65, kemudian pembantaian Timur Timur, kemudian di Aceh, peristiwa 98 dan lain sebagainya. Nampaknya sama sekali satu pun tidak ada pelaku ataupun tokoh yang diadili gitu. Mengapa seperti itu? Satu hal yang perlu kita tahu bahwa ada aspek politik di situ yang jelas. Karena kita perlu mempertanyakan apakah dengan tokoh-tokoh ataupun pelaku yang dahulunya pernah melakukan pelanggaran HAM yang sampai sekarang menjadi tokoh nasional atau bahkan bisa disebut berada dalam kancah politik nasional, apakah dengan ditangkap dan diadilinya pelaku-pelaku tersebut, apakah justru dapat menciptakan kepastian hukum atau justru dapat menciptakan suatu ketidakstabilan politik. Nah, itu kan salah satu faktor juga kan. Kita perlu tahu juga bahwa uh, hal seperti ini syarat akan tarik-menarik kepentingan politik gitu. Maka dari itu kita perlu tahu juga bahwa uh, dan kita dapat menyimpulkan bahwa law in the books is not the same as the law in action gitu. Tidak ada law enforcement yang sesempurna apapun hukumnya. Indonesia memiliki undang-undang tentang peradilan HAM, ataupun nanti Indonesia pada akhirnya dapat mengajukan penanganan terhadap pelanggaran HAM berat itu ke kancah internasional dan sebagainya. Selama belum ada law in action yang kuat, selama belum ada law enforcement yang jelas, selama negara tetap tidak melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, maka keadilan terhadap korban ataupun keluarga korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara nampaknya tidak akan mencapai titik terang sama sekali. Kemudian pertanyaannya, ketika kita melihat bahwa penanganan terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia nampaknya cukup stagnan dan sampai sekarang tidak ada titik terang sama sekali, bahkan apakah kemudian penanganan ataupun penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat ini dapat diajukan ke kancah internasional ataupun sebut saja ke International Criminal Court? Jawabannya mungkin saja bisa, walaupun dengan tantangan yang sangat-sangat tinggi, tantangan yang sangat-sangat sulit gitu. Karena pertama-tama Indonesia itu belum mengadopsi Statuta Roma, yang dimana itu menjadi prasyarat suatu negara itu dapat mengajukan suatu kasus ke International Criminal Court gitu. Tapi bukan berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak mengadopsi Statuta Roma. Kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang peradilan HAM, bahwa saya di Statuta Roma itu ada 4 jenis pelanggaran HAM berat yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Peradilan HAM yang Indonesia. Itu dua hal. Yang pertama genosida, kemudian yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia mungkin sudah mengadopsi sedikit demi sedikit terkait Statuta Roma tersebut, tapi Indonesia memang belum secara seluruhnya mengadopsi Statuta Roma. Kemudian yang itu menjelaskan juga mengapa Indonesia tidak akan bisa mengajukan kasus penyelesaian pelanggaran HAM-nya ke kancah internasional. Kemudian, kalaupun Indonesia sudah pada akhirnya mengadopsi Statuta Roma, kemudian sudah dapat mengajukan penyelesaian perkara ke International Criminal Court, perlu diketahui juga bahwa penyelesaian oleh ICC itu atas dua hal saja. Yang pertama, apabila negara sama sekali tidak dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Kemudian yang kedua,
yaitu ketika negara sama sekali tidak mau untuk menangani pelanggaran HAM berat tersebut. Jadi sifatnya itu lebih komplementari, bukan bukan uh, yang utama untuk kemudian atas pelanggaran HAM yang terjadi kemudian langsung kita ajukan ke kancah internasional, bukan seperti itu, tapi lebih bersifat komplementari, seperti hal yang saya sebutkan tadi. Nah, uh, kita sebenarnya bisa, kalau misalkan kita sudah mengadopsi Statuta Roma dan sebagainya, kita bisa mengajukan bahwa atas dasar bahwa negara nampaknya sama sekali tidak ingin menyelesaikan perkara-perkara HAM ini ataupun perkara pelanggaran HAM berat ini, yang kemudian mungkin bisa diajukan ke ICC untuk diselesaikan. Cuman kembali lagi, Indonesia sampai sekarang belum mengadopsi Statuta Roma, yang itu ya menjadi tantangan utamanya gitu. Kemudian kita perlu lihat juga bahwa Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali mengupayakan untuk bagaimana caranya menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran HAM berat ini dengan seefisien dan seefektif mungkin. Kita bisa lihat di keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yang kemudian dilanjutkan dengan Inpres nomor 20 tahun 2022 yang isinya membentuk satuan khusus ataupun tim khusus untuk percepatan terhadap penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang Indonesia. Yang terpenting dari hal ini adalah negara pada akhirnya mengakui bahwasanya negara telah melakukan pelanggaran HAM berat, yang di situ di Kepres tersebut disebutkan ada 12 pelanggaran HAM berat, mulai dari genosida tahun 65, kemudian kasus di Timur Timur, di Aceh, peristiwa 98, itu semua negara pada akhirnya mengakuinya gitu. Tapi perlu diketahui bahwa penyelesaiannya sifatnya non yudisial, artinya penyelesaiannya tidak bersifat untuk memberikan kepastian hukum, namun sifatnya lebih ke memberikan kompensasi ataupun rehabilitasi terhadap korban ataupun keluarga korban gitu. Yang sekali lagi sebenarnya sifatnya itu tidak memberikan kepastian hukum sama sekali, namun yang paling penting untuk kita lihat di sini adalah pada akhirnya pertama negara sudah mengakui atas pelanggaran HAM yang dilakukan, kemudian kedua negara mengupayakan untuk bagaimana setidaknya menyelesaikan sedikit demi sedikit pelanggaran HAM berat yang Indonesia, dikarenakan pelanggaran HAM berat perlu kita ketahui bahwa tidak dapat diselesaikan begitu saja gitu, karena kaitannya kan dengan tokoh-tokoh nasional gitu, dan bahkan tokoh-tokoh yang berada di kancah nasional saat ini bahkan sedang berpolitik gitu. Maka dari itu menurut saya itu merupakan langkah awal yang baik untuk negara dalam menangani pelanggaran HAM berat yang Indonesia. Kemudian masalah juga adalah ketika kita lihat ini adalah Kepres. Jadi misalkan tidak dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, ya maka prosesnya akan stagnan gitu. Walaupun mungkin Presiden Joko Widodo sudah mengakui ada pelanggaran HAM dan sebagainya, sudah mengupayakan penyelesaian non justisi, kalau misalkan presiden selanjutnya tidak mengupayakan, ya maka tidak akan jadi hasil apa-apa gitu. Atau lebih gawatnya lagi, mungkin dalam jangka 5, 10 hingga 20 tahun ke depan, ketika Indonesia tidak kunjung menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran HAM beratnya, kemudian tokoh-tokohnya sudah kunjung tiada dan lain sebagainya, pada akhirnya hal tersebut dapat semakin menciptakan ketidakpastian hukum gitu terhadap korban ataupun keluarga korban yang terdampak oleh pelaku-pelaku yang mungkin 20 tahun ke depan kalau misalkan baru ditangani, ya pelaku-pelaku tersebut mungkin tidak akan dapat dijangkau sama sekali karena mungkin sudah tiada dan lain sebagainya. Kita perlu lihat juga salah satu langkah penyelesaian yang cukup kontroversial, yaitu pernah dibuatnya suatu undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian langsung ditetapkan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan MK nomor 006 tahun 2006, yang dikarenakan kalau misalkan kita lihat di undang-undang KKR tersebut, di pasal 27 disebutkan bahwa yang menjadi syarat bagi korban ataupun keluarga korban dalam memperoleh kompensasi ataupun memperoleh rehabilitasi dan lain sebagainya, itu pertama-tama harus pelaku mendapatkan amnesti terlebih dahulu. Yang ini merupakan suatu kontradiksi yang sangat fatal sebenarnya, di mana seharusnya korban ataupun keluarga korban ya seharusnya mendapatkan kompensasi ketika suatu pelaku itu ditetapkan bersalah gitu.
bukan justru ketika pelaku diberikan amnesti, karena hal tersebut merupakan dua variabel dan dua hal yang berbeda. Amnesti kaitannya dengan hukuman terhadap pelaku, kompensasi dan rehabilitasi yang diterima oleh korban dan keluarga korban kaitannya dengan apa yang seharusnya diberikan oleh negara sebagai ganti rugi terhadap korban ataupun keluarga korban. Yang kemudian bisa kita lihat juga Mahkamah Konstitusi menetapkan ini konstitusional karena pasal 1 angka 9 yang menetapkan bahwa amnesti dalam pemberian terhadap pelaku pelanggaran HAM itu sama sekali tidak dikenal oleh praktik-praktik internasional gitu. Yang itu kembali menunjukkan bahwa atas dasar apa pemberian rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban itu harus melalui amnesti terlebih dahulu. Padahal seharusnya rehabilitasi dan kompensasi diberikan kepada korban atas pemenuhan hak-hak yang dilanggar terhadap korban ataupun keluarga korban gitu. Nah, maka dari itu Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa banyak sekali kontradiksi dalam undang-undang tersebut yang justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum gitu. Yang maka dari itu ditetapkan inkonstitusional yang atas bahkan atas pasal 27-nya saja keseluruhan undang-undang KKR tersebut itu tidak dapat diterapkan karena inkonstitusional. Dari situ segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.